Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Akbil di channel Yusman TV. Insya Allah pada video kali ini sesuai dengan judul videonya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih peradaban Islam kontemporer di negeri Belanda atau negeri yang kita kenal dengan julukan negeri kincir angin. Mulai dari sejarah kemunculannya, kemudian perkembangannya, hingga ketantangan apa saja sih yang dihadapi oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di negeri Belanda dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Nah, penasaran kan dengan kelanjutannya bagaimana? Simak terus videonya. Baiklah, hal pertama yang perlu kita bahas adalah mengenai bagaimana sih sejarah awal kemunculan Islam di negeri Belanda. Jadi, Islam pertama kali muncul di negeri Belanda pada akhir abad ke-20 Masehi, tepatnya pada periode tahun 1960 hingga 1970-an Masehi. Pada periode tersebut, pemerintah Belanda sedang membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dalam rangka pembangunan kembali negara dan perbaikan taraf ekonomi negara pasca peristiwa Perang Dunia II. Beberapa pekerjaan yang perlu dikerjakan tersebut diantaranya adalah pengelolaan sampah, kemudian pekerjaan lining atau furing, dan juga pekerjaan di industri-industri tekstil. Namun sayang, penduduk Belanda ketika saat itu enggan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya pemerintah Belanda memutuskan untuk mendatangkan tenaga kerja kasar dari luar negeri Belanda. Melalui momentum tersebut dan keputusan tersebut, akhirnya didatangkanlah para imigran yang dominan berasal dari Maroko dan juga Turki untuk melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud tadi di negeri Belanda. Nah, kebetulan nih tenaga kerja yang berasal dari atau yang beretnis Maroko dan Turki ini tuh berlatar belakang agama Islam, hingga akhirnya periode ini dinobatkan sebagai periode awal kemunculan Islam di negeri Belanda. Sekaligus periode ini dinamakan sebagai gelombang pertama imigran Muslim di negeri Belanda. Itu. Nah, pada awal kemunculannya para imigran ini cenderung untuk memisahkan diri dengan masyarakat pribumi Belanda. Karena apa? Tujuan awal mereka datang ke negeri Belanda adalah hanya untuk bekerja, kemudian mengumpulkan uang, setelah itu kembali ke negaranya masing-masing untuk membangun rumah atau melaksanakan suatu usaha kecil. Nah, namun hal ini atau niat ini berubah 180 derajat ketika tahun 1980, tepatnya ketika saat itu pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan mengenai reuni keluarga. Jadi melalui kebijakan ini, para istri dari imigran tersebut beserta dengan keturunan-keturunannya itu diperbolehkan untuk datang ke Belanda menemui para imigran. Hingga akhirnya melalui momen pertemuan antara para imigran dengan keluarganya tersebut, para imigran berubah pikiran untuk lebih memilih tetap tinggal di negeri Belanda. Karena pilihannya itu, mereka akhirnya mulai memikirkan bagaimana sih kita untuk senantiasa menjaga eksistensi Islam, ajaran Islam di negeri Belanda ini. Hingga akhirnya mereka terpikir untuk melakukan pewarisan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam ke keturunan-keturunan mereka, yang kemudian diwujudkan melalui pembangunan sekolah-sekolah, kemudian memfasilitasi anak-anak mereka untuk bersosialisasi, berbaur dengan masyarakat, dan juga usaha-usaha lainnya yang menjadi penunjang atau mediator dalam pewarisan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam dengan tujuan senantiasa menjaga eksistensi Islam di Belanda. Nah, selain gelombang imigran yang pertama, faktor lain yang menyebabkan populasi Islam ada di Belanda itu adalah gelombang imigran kedua, di mana gelombang imigran kedua ini adalah para imigran datang ke Belanda, yang mana mereka itu berlatar belakang satu. Mereka adalah para imigran dari Suriname yang dulunya adalah tanah jajahan Belanda. Yang kedua, para imigran yang datang pada gelombang kedua ini adalah para pengungsi yang berasal dari Asia dan juga Afrika, yang mereka itu merupakan korban dari konflik politik keagamaan di negaranya masing-masing, yang menyebabkan mereka mendapatkan perilaku penganiayaan, penyiksaan, hingga akhirnya memutuskan untuk mencari suaka ke negeri Belanda.
dengan harapan melalui mencari suakanya ke negeri Belanda tersebut, mereka terbebas atau terlindungi dari penganiayaan dan juga penindasan yang mereka alami di negaranya masing-masing. Nah, kemudian hal kedua yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana sih perkembangan Islam di negeri Belanda sejak awal kemunculannya di Belanda hingga masa kontemporer ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan lihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama berdasarkan perkembangan populasi penduduk Islam di Belanda. Nah, menurut sudut pandang ini, sejak awal kemunculannya hingga masa kontemporer, itu populasi penduduk Islam di Belanda itu senantiasa mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2018, total populasi umat Islam di Belanda mencapai angka 5% dari total populasi Belanda itu sendiri. Nah, ini merupakan angka yang luar biasa hebat, luar biasa besar, walaupun di bawah 10% dan merupakan tergolong ke dalam kategori minoritas. Namun, dengan angka 5% ini, berhasil menempatkan Belanda pada urutan kedua setelah Perancis sebagai negara dengan populasi umat Islam terbanyak kedua di Eropa. Nah, kemudian angka 5% itu diproyeksikan oleh salah satu lembaga riset terkenal di dunia yang bernama Pew Research Center. Menurut data yang dirilis oleh Pew Research Center, bahwasannya pada tahun 2030, angka 5% tersebut akan meningkat menjadi 7,7%. Diproyeksikan lagi pada tahun 2040, angka 7,7% naik menjadi 8,4%. Dan hingga tahun 2050, diperkirakan umat Islam di Belanda bisa mencapai angka 9,4% dari total populasi Belanda. Ini merupakan harapan yang luar biasa besar, peluang yang luar biasa terbuka lebar untuk mengembangkan dan juga menjaga eksistensi Islam di negeri Belanda. Kemudian, sudut pandang yang kedua adalah mengenai bagaimana sih perkembangan persepsi masyarakat Belanda terhadap umat Islam di negeri Belanda itu sendiri. Nah, sayangnya menurut persepsi ini terjadi perubahan yang sangat signifikan sejak dari awal kemunculan Islam di Belanda hingga masa kontemporer. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwasanya pada awal kemunculan Islam di Belanda, masyarakat Belanda atau masyarakat pribumi Belanda kala itu cenderung ke acuh tak acuh terhadap keberadaan umat Islam di Belanda. Adapun yang peduli itu hanya sebagian kecil, yaitu golongan guru-guru Belanda, yang mana mereka itu tertarik untuk menguasai bahasa asing yang dibawa oleh para imigran. Nah, hal ini tuh berubah 180 derajat dari yang asalnya penduduk Belanda menerima dan juga acuh tak acuh terhadap keberadaan umat Islam di sekitar mereka. Persepsi ini berubah menjadi mereka itu lebih cenderung untuk takut dan juga bisa dikatakan memandang negatif terhadap umat Islam di negeri Belanda. Perubahan ini terjadi sejak tahun 1979. Jadi dimulainya tahun 1979 yang bertepatan dengan peristiwa revolusi Iran ketika saat itu ya. Nah, kemudian persepsi negatif terhadap umat Islam itu semakin menguat setelah munculnya fatwa Khomeini yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Salman Rushdie atas tindak pelecehan agama terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Salman Rushdie melalui novel kontroversialnya yang berjudul Satanic Verse. Itu terjadi pada tahun 1989. Nah, persepsi negatif ini tuh semakin berkembang, semakin tumbuh gitu. Bahkan semakin melekat di benak masyarakat bahwa Islam itu merupakan sesuatu hal yang negatif. Maka penduduk atau umat Islam adalah kaum yang harus dijauhi gitu, atau kaum yang perlu disingkirkan, makanya disingkirkan dari Belanda. Nah, penguatan mindset seperti ini tuh dirangsang oleh peristiwa 9/11 yang terjadi pada tahun 2001, yang ini menjadi isu dunia yang mana juga semakin menguatkan bahwasanya Islam merupakan teroris, agama teroris, padahal bukan gitu, padahal bukan.
Kemudian semakin menguat lagi di benak masyarakat Belanda setelah pembunuhan Pim Fortuyn, karena saat itu Pim Fortuyn merupakan salah satu tokoh Belanda yang banyak melakukan penghinaan, pelecehan terhadap agama Islam. Itu dibunuh pada tahun 2001 juga. Kemudian semakin terangsang lagi, semakin tumbuh lagi setelah peristiwa pembunuhan Theo van Gogh pada tahun 2004. Nah, hingga saat ini persepsi negatif itu akhirnya melekat di masyarakat Belanda, terutamanya masyarakat mayoritas, hingga akhirnya menimbulkan beberapa tindak seperti diskriminasi, kemudian juga terjadi fenomena Islamofobia di Belanda. Nah, hal ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai tantangan-tantangan apa saja sih yang harus dihadapi oleh masyarakat Muslim di Belanda dalam rangka menjalankan ajaran-ajaran Islam pada masa kontemporer ini. Setidaknya ada 3 tantangan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah adanya persepsi negatif masyarakat Belanda terhadap pelaksanaan pendidikan Islam di sana. Sebagaimana kita ketahui dan kita pahami, bahwasanya pendidikan merupakan kebutuhan asasi dari setiap manusia. Pendidikan juga memiliki peran sentral dalam kehidupan seorang manusia. Termasuk bagi masyarakat Muslim di Belanda, pendidikan memiliki peran yang sangat sentral sekali. Karena apa? Pendidikan Islam di sana dijadikan sebagai media untuk mewariskan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam ke keturunan-keturunan mereka. Artinya apa? Artinya pendidikan menjadi ujung tombak dalam menentukan bagaimana eksistensi Islam di masa yang akan datang. Nah, namun sayang di masa kontemporer ini tumbuh kembang persepsi negatif terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Salah satunya adalah menganggap bahwasanya sekolah-sekolah Islam merupakan institusi yang akan mencetak lulusan-lulusan yang memiliki paham terorisme. Ini merupakan hal yang luar biasa berat yang harus dihadapi oleh masyarakat Muslim di sana untuk mempertahankan eksistensi Islam, terutamanya mempertahankan pelaksanaan pendidikan Islam sebagai media untuk mewariskan nilai-nilai budaya serta ajaran Islam kepada keturunan-keturunan mereka. Yang kedua, tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Muslim di Belanda yaitu adanya tindak diskriminasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sesama masyarakat Belanda terhadap penduduk yang beragama Islam di Belanda. Nah, penyebab dari adanya tindak diskriminasi ini adalah karena status Islam sebagai agama pendatang yang dibawa oleh imigran serta agama minoritas yang ada di Belanda. Dua status ini menjadikan pemerintah dan juga masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kebebasan beragama, hak kebebasan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama bagi penduduk Islam di Belanda. Namun karena ada sebagian ajaran Islam yang bertentangan dengan kultur mayoritas di sana, akhirnya mereka tidak terima dan lebih cenderung untuk membatasi hak masyarakat Muslim untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Nah, dari sini akhirnya terjadilah bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Muslim. Contohnya adalah adanya pelarangan penggunaan burqa di Belanda. Itu diinisiasi oleh salah satu politikus Belanda karena politikus ini merupakan tokoh yang sangat anti terhadap ajaran Islam. Tantangan ketiga adalah Islamofobia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tantangan ketiga ini, kita perlu definisikan, kita perlu ketahui dan pahami terlebih dahulu mengenai apa itu Islamofobia. Islamofobia merupakan doktrin yang disebarkan oleh orang-orang anti-Islam kepada masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa takut berlebihan terhadap Islam dan juga penganutnya, serta membangun persepsi negatif bahwasanya Islam merupakan suatu ancaman. Nah, maka berdasarkan definisi tersebut kita dapat ketahui bahwasanya Islamofobia merupakan suatu tantangan yang bahkan membahayakan terhadap eksistensi umat Islam. Karena apa? Yang namanya masyarakat ketika ia sudah terpersepsi bahwasanya Islam merupakan suatu ancaman, ia akan merasakan rasa takut yang berlebihan dan ia akan mengarahkan segenap tenaganya, segenap
usahanya untuk meniadakan ancaman itu dari sekitar dirinya. Maka dari itu, sekali lagi kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya Islamofobia dapat membahayakan eksistensi umat Islam di suatu wilayah, termasuk di sini konteksnya adalah di Belanda. Nah, fenomena Islamofobia ini tuh akhir-akhir ini terwujud dalam salah satu bentuk vandalisme terhadap salah satu masjid yang ada di Belanda, yaitu Masjid Ulu gitu ya. Jadi pada akhir tahun 2020, tepatnya pada bulan Desember, ketika itu Masjid Ulu mengalami penyerangan vandalisme gitu ya oleh suatu oknum yang diduga merupakan oknum yang mengalami Islamofobia. Nah, jadi melalui vandalisme ini Masjid Ulu itu digambari, dicoret-coret oleh mereka dengan tulisan-tulisan berisikan penghinaan terhadap Islam, dan juga digambari salib begitu ya, baik di dinding maupun di pintu dari Masjid Ulu tersebut. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Islamofobia merupakan sesuatu hal yang menjadi tantangan luar biasa berat yang harus dihadapi oleh masyarakat Muslim di Belanda. Baiklah, sebagai penutup, di sini saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan mengenai pembahasan yang sudah kita lalui dalam video kali ini. Yang pertama, Islam merupakan agama yang berhasil mempertahankan eksistensinya di Belanda. Sebagaimana kita telah jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwasanya sejak awal kemunculan Islam di Belanda hingga kehidupan umat Islam di masa kontemporer ini, populasi umat Islam senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan diproyeksikan ke tahun-tahun berikutnya akan terus mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua, umat Islam di Belanda merupakan umat Islam yang hebat-hebat. Karena apa? Sebagaimana kita sudah lalui juga tadi penjelasannya, terjadi perubahan persepsi dari yang asalnya masyarakat Belanda merasa fine-fine saja dengan keberadaan umat Islam di sekitar mereka, kemudian berubah 180 derajat menjadi berpandangan negatif terhadap keberadaan Islam di sekitar mereka, yang terwujud dalam 3 bentuk tantangan. Pertama tadi adalah adanya persepsi negatif terhadap pelaksanaan pendidikan Islam yang di Belanda. Yang kedua, tindak diskriminasi terhadap masyarakat Muslim di Belanda. Yang ketiga adalah fenomena Islamofobia yang terjadi. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai peradaban Islam kontemporer di Belanda. Saya Muhammad Akbil memohonkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah setia sampai menit ini menonton penjelasan mengenai peradaban Islam kontemporer di negeri Belanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.